Anak muda ini bernama Brickman, yang pada saat itu dia baru banget masuk ke militer. Ia merasa sangat senang karena besok dia akan berangkat ke Afghanistan untuk tugas pertamanya. Pokoknya si Brickman ini benar-benar polos dan gak tahu apa-apa. Di malam sebelum ia berangkat, terlihat Brickman yang sedang berbincang-bincang santai dengan ayahnya, yang ternyata ayahnya adalah seorang marinir angkatan laut. Ayahnya itu berkata bahwa dia sangat bangga pada Brickman yang akan memulai tugas pertamanya di Angkatan Darat. Keesokan harinya, Brickman pun berangkat menuju ke Afghanistan. Singkat cerita, saat dia sampai di sana, ia melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Di regu itu dipimpin oleh sersan bernama Sersan Walsh. Ia adalah seorang pemimpin yang selalu memberikan contoh baik pada mereka tentang bagaimana caranya melakukan pendekatan dengan warga sipil di sana tanpa kekerasan. Tapi di hari itu, saat Sersan Walsh ingin menyapa warga di sana, Assalamualaikum. 3 minggu kemudian datanglah seorang pemimpin baru yang akan menggantikan posisi Sersan Walsh. Ia bernama Sersan Dix. Dia adalah orang yang sangat keras dan tegas. Bisa dibilang Sersan Dix adalah orang yang benar-benar berpengalaman karena selama ini dia telah berhasil menyelesaikan misi tempurnya sebanyak 3 kali. Sersan Dix di situ dikirim untuk memimpin tim dalam misi mencari lokasi bom IED yang telah menyebabkan 24 tentara Amerika tewas dalam 12 bulan terakhir. Akhirnya mereka semua pun berangkat. Tapi ada yang aneh. Gak seperti Sersan Walsh sebelumnya yang selalu mencoba menyapa warga sipil di sana, Sersan Dix justru melarang anggotanya untuk bersikap baik. Ia lalu bertanya pada Brickman tentang asal-usulnya, dan akhirnya Brickman pun menjelaskan tentang ayahnya yang adalah anggota marinir angkatan laut. Di tugas kali ini, mereka hanya sekedar pemeriksaan sederhana di wilayah itu, lalu langsung pulang. Malam harinya, mereka semua berkumpul di dalam mobil. Seperti anak muda biasanya yang nongkrong, bercanda, dan sebagainya. Tapi ternyata setelah itu mereka berpesta ganja. Karena Brickman tidak mau ikutan, maka dia pun memilih untuk pergi ke ruangan Sersan Dix. Di sana terlihat Sersan Dix yang sedang video call dengan anaknya, seperti ayah normal lainnya. Setelah selesai, Brickman pun langsung memberikan laporan daftar lokasi serangan bom IED yang sudah dia buat. Dan tidak lama kemudian, Brickman langsung belak-belakan meminta ke Sersan Dix untuk mempromosikannya menjadi pimpinan tim. Mendengar hal itu, Sersan Dix tidak kaget karena ternyata sebelumnya sudah ada 6 orang temannya Brickman yang minta promosi juga. Sersan Dix selalu menerima permintaan Brickman itu dengan syarat Brickman harus mematuhi apapun yang Sersan perintahkan. Pagi harinya mereka semua berkumpul untuk sarapan. Di situ Sersan Dix lah yang membagikan sarapan mereka satu demi satu. Selesai sarapan, mereka lalu kembali berkumpul lagi untuk menjalankan tugas hari itu. Tapi saat sedang berkumpul, Sersan Dix langsung meminta orang-orang yang berminat menjadi pimpinan tim untuk maju berduel. Di situ hanya ada 2 orang yang bersedia, yaitu Brickman serta salah satu rekannya yang bernama Marquez. Mereka berdua langsung baku hantam. Sekilas Brickman terlihat kalah, namun seketika itu ia langsung menjilat telinga Marquez. Hingga Marquez merasa jijik dan langsung balik menjatuhkannya. Hingga akhirnya Brickman lah yang memenangkan posisi pimpinan tim tersebut. Brickman di situ terlihat sangat senang dan bangga. Dia tidak peduli walaupun kemenangannya itu pakai cara yang menjijikkan. Tapi melihat itu, Sersan Dix pun merasa kecewa pada Brickman. Beberapa waktu kemudian, di sore hari setelah pulang bertugas, Brickman bersama dengan anggota timnya sedang berjalan-jalan. Namun tiba-tiba ada kerumunan tentara dan di situ terlihat salah satu tentara yang Brickman kenal sedang digotong karena kedua kakinya hancur terkena ledakan bom IED. Brickman pun merasa sangat marah pada para teroris itu. Hingga saat ia sedang memberikan hasil laporannya pada Sersan Dix, ia pun meluapkan amarahnya di depan Sersan Dix dan berkata, Fuck those motherfuckers. I like to see them house every bush, every tree. Sersan Dix yang mendengar semua perkataan itu pun merasa senang. Karena itulah yang ia inginkan. Ia ingin anggotanya menjadi tentara yang tangguh dan tak kenal ampun, bukan tentara yang polos dan lugu.
Sersan Dix lalu langsung mengajak Brickman untuk pergi ke sebuah kontainer. Ternyata di dalam kontainer itu ada seorang tahanan yang dianggap sebagai salah satu teroris. Serta Sersan Dix di situ langsung menyuruh Brickman untuk menghajar orang itu hingga babak belur tanpa ampun. Tapi ternyata semarah apapun Brickman, dia masih tetap saja seorang anak muda yang berhati polos. Bahkan hanya sekedar memukul orang itu saja, dia merasa tidak sanggup. Sersan Dix pun lagi-lagi merasa kecewa pada Brickman dan langsung pergi. Setelah itu saat makan siang bersama dengan anggota tim yang lain, terlihat mereka sedang membicarakan rekan timnya yang bernama Rayburn. Ternyata setelah Brickman tidak sanggup memukul tahanan teroris kemarin, tidak lama kemudian justru Rayburn lah yang mengajar tahanan itu hingga mukanya hancur. Di saat malam hari, Brickman yang sedang berjalan menuju ke ruangan Sersan Dix tidak sengaja melihat Rayburn yang sedang mendapatkan hadiah dari Sersan Dix. Karena ia telah membuktikan bahwa dia adalah tentara yang tangguh dan tak kenal ampun. Melihat itu, Brickman pun merasa iri dan cemburu. Keesokan harinya, Brickman yang merasa sangat bersemangat untuk menyelesaikan tugasnya hari itu, namun ternyata Sersan Dix justru memintanya tidak usah ikut dan menyuruhnya untuk menunggu di mobil. Sementara Rayburn lah yang ditunjuk untuk menjadi pimpinan regu. Tidak lama kemudian terdengar ada suara tembakan. Brickman pun langsung berlari untuk membantu teman-temannya. Tapi saat dia sampai, ternyata baku tembaknya sudah selesai. Di situ terlihat ada satu pria yang telah tewas tertembak. Dan di situ sekali lagi Brickman melihat Rayburn yang sangat dekat dengan Sersan Dix, sehingga membuatnya iri. Tapi tidak lama, datanglah seorang kakek yang terlihat kaget dan langsung menangis, karena pria yang tertembak itu ternyata adalah anaknya. Sepulangnya dari situ, rekan-rekan Brickman terlihat sangat senang karena telah berhasil membunuh pria tadi. Mereka pun merayakan dengan berpesta ganja. Sedangkan Brickman di situ masih terus merenung dan berpikir bagaimana bisa seseorang yang habis membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain bisa merasa sesenang itu. Di luar markas, ia masih terus merenung sambil memandangi rekan muslimnya yang sedang sholat. Tidak lama kemudian datanglah Sersan Dix. Ia lalu mengatakan pada Brickman bahwa ia terlalu polos dan lebih cocok bertugas sebagai staf administrasi militer. Tapi Brickman menolak dan bersikeras bahwa ia masih ingin bertugas bersama timnya di lapangan. Pagi harinya Brickman membangunkan Rayburn yang sedang tidur. Namun di situ dia melihat sebuah kotak hadiah dari Sersan Dix yang pernah ia lihat sebelumnya. Dengan perlahan dia mencoba membuka kotak itu secara diam-diam agar tidak membangunkan Rayburn. Saat kotak itu dibuka, ternyata isinya adalah sebuah granat RGD Rusia yang biasa digunakan oleh para teroris di sana. Setelah itu, siang harinya saat sedang latihan, Brickman pun menghampiri Rayburn untuk memberikan surat pernyataan penembakan pria kemarin yang harus ditandatangani sebagai laporan. Hal itu adalah SOP standar prosedur militer, yang mana setiap adanya kematian harus selalu dilaporkan. Namun di situ, Brickman lalu bertanya pada Rayburn bagaimana bisa Rayburn tahu kalau orang yang tertembak kemarin itu membawa granat RGD Rusia. Padahal Rayburn berjarak 50 meter dari peristiwa tersebut. Tapi Rayburn tidak mau menjawab dan justru merasa aneh pada Brickman karena ia mencurigai rekan timnya sendiri. Akhirnya setelah itu Brickman berencana untuk melaporkan kejadian kemarin pada kapten di kamp militer itu. Karena Brickman yakin bahwa telah terjadi pembunuhan di sana. Ia yakin bahwa pria kemarin hanyalah warga sipil tak bersenjata yang mereka bunuh hanya agar misi hari itu dianggap selesai dan sukses. Setelah mendapat izin menemui kapten, ia pun berjalan ke sana secara diam-diam. Namun di tengah perjalanannya, ternyata Sersan Dix juga sedang menuju ke situ. Akhirnya Brickman pun membatalkan niatnya. Saat malam hari, Brickman mencoba menghubungi ayahnya yang adalah seorang marinir angkatan laut. Ia berkata bahwa telah terjadi pembunuhan berencana pada warga sipil yang dilakukan oleh timnya. Ayahnya pun langsung berkata bahwa ia akan segera menghubungi ICD, yaitu tim penyelidik yang bertugas menangani pelanggaran hukum militer Amerika Serikat.
Keesokan harinya ternyata Sersan Dix langsung dipanggil dan diperiksa oleh tim ICD. Tapi sayangnya dalam pemeriksaan tersebut Sersan Dix berhasil lolos. Sementara itu, Brickman yang sedang mengecek kondisi mobil militer timnya, ia pun kaget saat melihat di bawah bangku terdapat senjata berjenis AK-47 yang biasa digunakan oleh para teroris di sana. Di situ kecurigaan Brickman pun terbukti bahwa timnya telah membunuh warga sipil tak bersalah dan lalu memfitnahnya dengan alasan mereka membawa senjata dan granat, yang padahal senjata itu dibawa oleh timnya sendiri. Tidak lama kemudian, Brickman pun dipanggil ke sebuah ruangan, di mana kabarnya Sersan Dix dan para rekan timnya berhasil menemukan siapa orang yang membocorkan dan melaporkan tindakan mereka ke tim ICD. Dengan sangat ketakutan, Brickman pun berjalan. Tapi saat sampai di depan ruangan, ia tidak berani masuk karena dia merasa bahwa jangan-jangan Sersan Dix tahu kalau dialah yang telah melaporkan mereka pada ayahnya. Namun saat ia membuka pintu, di situ mereka semua sedang menghajar yang ternyata selain Brickman, Marquez sebelumnya sudah melaporkan pembunuhan mereka kepada tim ICD juga. Namun untungnya Brickman tidak ketahuan, sedangkan Marquez ketahuan. Mereka pun menghajar Marquez hingga babak belur di depan kedua matanya. Melihat itu mental Brickman pun shock. Bagaimana bila seandainya dialah yang ketahuan melaporkan tindakan mereka? Pasti dialah yang akan babak belur seperti itu. Kemudian setelah itu dia pun menelepon lagi ayahnya dan meminta agar ayahnya jangan dulu melaporkan ke ICD. Karena kalau ayahnya melapor, maka Brickman akan dalam bahaya. Hari demi hari pun berlalu. Dan setiap harinya Brickman selalu melihat bagaimana timnya itu membunuh para warga sipil di sana. Setelah dibunuh, lalu mereka selalu difitnah dengan dituduh membawa senjata dan dianggap sebagai teroris, yang padahal senjata tersebut adalah milik Sersan Dix. Brickman masih terus-menerus memikirkan bagaimana cara melaporkan atau menghentikan perbuatan timnya itu. Namun di satu sisi, dia juga takut ketahuan, karena kalau ketahuan maka dia akan dihajar hingga babak belur seperti Marquez sebelumnya. Psikologi Brickman terlihat sudah mulai terganggu. Tekanan demi tekanan yang ia dapatkan dari teman-teman dan juga Sersan Dix sangat membuatnya kacau. Hingga pada suatu malam, saat Brickman pergi ke ruangan Sersan Dix, dia tidak sengaja melihat isi tas Sersan Dix yang berisi banyak sekali senjata ilegal yang akan digunakan untuk memfitnah para warga sipil yang akan dia bunuh berikutnya. Brickman tidak habis pikir kenapa Sersan Dix tega melakukan itu hanya untuk menyelesaikan misi yang sebenarnya bisa dilakukan dengan cara yang lebih baik. Tidak lama kemudian muncullah Sersan Dix dari kamar mandi. Tapi bukannya panik, Sersan Dix dengan santainya langsung membuka tasnya dan menunjukkan seluruh isinya pada Brickman. Ia lalu berkata pada Brickman bahwa Brickman adalah bagian dari tim karena dia sudah tahu semuanya. Sersan Dix menegaskan bahwa Brickman harus tetap setia pada timnya. Ia juga mengatakan bahwa bila sampai Brickman berkhianat dan membocorkan perbuatan mereka itu, maka nasibnya akan berakhir sama seperti Marquez, atau bahkan akan lebih parah. Keesokan paginya saat sedang berlatih menembak, rekan-rekan timnya tersebut seperti sedang memancing dan menggoda Brickman, yang saat itu kondisi psikologisnya terlihat sangat kacau. Bahkan hanya mendengar obrolan tentang telepon dengan orang tua saja, Brickman langsung panik karena dia takut ketahuan kalau sebelumnya dia sempat melaporkan perbuatan mereka itu pada ayahnya. Pembulian demi pembulian pun terus dialaminya. Bahkan pembuliannya juga datang dari Sersan Dix. Saat pembagian makanan, Sersan Dix yang biasanya membagikan semua makanan dengan rata, namun setelah melihat Brickman yang tidak setuju dengan perbuatan timnya, maka Sersan Dix pun tidak memberikannya makanan untuk malam itu. Psikologi Brickman pun terus tertekan, sampai-sampai saat dia tidur pun dia membawa pisau dan menaruhnya di bawah bantalnya. Karena dia takut bila saat sedang tidur, dia akan disergap dan dihajar oleh rekan-rekan timnya sendiri. Saat Brickman terbangun dari mimpi buruknya, tiba-tiba Sersan Dix muncul di sampingnya. Ia sangat takut akan dibunuh atau ditusuk diam-diam dari belakang. Dan benar saja, di situ Sersan Dix datang menemui Brickman untuk mengancamnya agar tidak buka mulut.
Sersan Dix juga mengatakan hal-hal yang sangat menyeramkan yang akan terjadi bila Brickman berani membocorkan perbuatan mereka. Leave me alone. You are alone. Keesokan harinya, Brickman lalu menelpon ayahnya. Namun ia tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya meluapkan rasa frustasinya dan menangis sekencang-kencangnya. Di misi hari itu, Brickman yang sedang menyusuri sebuah pemukiman warga bersama dengan rekan timnya, Rayburn tiba-tiba menyuruh Brickman untuk berjalan di depan. Dengan raut wajah yang ketakutan, ia akhirnya berjalan sendirian di depan, sedangkan semua rekan timnya mengikuti dari belakang. Saat itu, yang seharusnya Brickman takut bila ada serangan dari musuh, namun ia justru lebih takut dengan rekan timnya sendiri yang dicurigai akan menembaknya dari belakang. Tapi tidak lama kemudian, tiba-tiba About 50 meters! Smoke out! di tengah kabut asap, Brickman sendirian mencari di mana rekan-rekan timnya yang lain sambil terus berteriak, tapi tidak ada satupun yang menjawab. Hingga akhirnya Brickman pun menemukan mereka yang ternyata telah menangkap satu orang warga sipil di sana. Namun di tugas kali ini, Kapten Dix memerintahkan bahwa Brickman lah yang akan menembak dan membunuh orang tua itu. Dengan sangat bingung, Brickman tidak tahu harus berbuat apa. Bila dia menolak, dia tidak tahu apakah bisa pulang dengan selamat atau tidak. Hingga akhirnya dengan sangat terpaksa, Brickman pun mau menuruti perintah Sersan Dix. Brickman lalu menarik nafas dalam-dalam, dia mengambil ancang-ancang untuk menembak. Sersan Dix pun berdiri di sampingnya dan mengawasi untuk memberi aba-aba. Dalam hitungan ketiga, Brickman harus membunuh orang tua di depannya. Sersan Dix bersiap melempar granatnya agar terkesan sedang terjadi peperangan. Dan dalam hitungan 3, 2, 1... Brickman akhirnya membunuh warga sipil yang tak bersalah itu. Beberapa waktu kemudian, saat sampai di markas, semua rekan timnya terlihat sedang berpesta ganja sambil merayakan keberhasilan Brickman. Mereka berkata bahwa Brickman sudah tidak lagi menjadi pria yang polos dan lugu. Kini Brickman telah menjadi bagian dari mereka, yaitu seorang tentara yang tangguh dan tak kenal ampun. Tapi di situ Brickman justru merasakan hal yang sebaliknya. Dia merasa sangat-sangat bersalah karena telah melakukan dosa yang amat besar. Keesokan harinya saat Brickman kembali ke kamarnya setelah sarapan, ia melihat Marquez sudah ada di sana. Namun Brickman tidak melihat rekan-rekan timnya yang lain. Ia pun bingung dan bertanya pada Marquez kemana mereka pergi. Marquez pun menjawab bahwa semua anggota tim Sersan Dix yang terlibat dalam pembunuhan warga sipil telah ditangkap oleh pihak ICD atau Departemen Penyelidikan Pelanggaran Hukum Militer Amerika Serikat. Karena setelah sebelumnya dihajar hingga babak belur dan Marquez dirawat selama 6 minggu, ternyata di sana ia telah menceritakan semuanya pada pihak ICD. Marquez juga memberikan bukti-bukti kuat pada mereka untuk membongkar semua kebusukan timnya. Sersan Dix dan Brickman juga termasuk di dalamnya. Mendengar itu, Brickman pun panik dan ketakutan. Ia langsung berlari masuk ke kamarnya. Di dalam kamarnya, dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia merasa sangat menyesal seandainya dia tahu hal ini akan terjadi. Maka lebih baik waktu itu dia memilih untuk berani melaporkan Sersan Dix dibandingkan harus menuruti perintahnya. Saat ketakutan Brickman itu pun memuncak, dia lalu mengambil senjatanya dan akhirnya Brickman pun ditangkap. Dia pun dibawa ke Pusat Komando Investigasi Kriminal Militer Amerika Serikat. Di situ Brickman melihat Rayburn yang telah selesai diinterogasi dan akan menuju ke tahanan. Gak lama kemudian, Brickman dibawa masuk ke sebuah mobil yang ternyata di dalamnya sudah ada Sersan Dix. Di dalam mobil yang hanya ada mereka berdua itu, Sersan Dix pun memerintahkan Brickman untuk tutup mulut. Namun Brickman kini merasa sudah tidak takut lagi.
Melihat raut wajah dan tatapan Brickman itu, ekspresi Sersan Dix pun berubah menjadi seperti orang yang ketakutan. Setelah sampai di tujuan, Brickman pun dibawa menemui kedua orang tuanya dan pengacaranya. Pengacara itu kemudian meminta Brickman untuk menceritakan semua detail kejadian pembunuhan itu sejujur-jujurnya, tanpa ada yang ditutupi sedikit pun. Dan film pun berakhir.